Ngobrol Bareng Artis with me, Tiara. Hai semuanya. Semoga di siang hari ini ya, kehadiran kapan lagi on air bisa menemani siang hari kalian. Kalian sekarang lagi ngapain nih? Mungkin kalian lagi makan siang, atau mungkin lagi ya mungkin lagi bingung ya mau masih kerja segala macam, mungkin lagi ngerjain tugas. Nah, siang hari ini Tiara kapan lagi akan nemenin kalian, dan di siang hari ini spesial banget. Tiara bakal ngobrol dengan salah satu penyanyi muda Indonesia, hits banget, dan dia barusan aja merilis soundtrack untuk film Hollywood yang sebentar lagi bakal tayang di salah satu streaming platform di Indonesia. Nah, orangnya kemudian udah hadir nih. Biar nggak lama-lama, langsung Tiara undang aja ya. Kayak lovers. Oke. Pasti kalian penasaran ya. Tapi kalian udah tahu nih pasti siapa ya bintang tamu siang hari ini kan? Terus kamu udah gak sabar untuk ngobrol. Dia juga udah gak sabar untuk ngobrol, untuk mendengar suara indahnya, untuk mendengar cerita-ceritanya. Karena narasum kita nih. Oke. Sebentar. Udah join ya, tapi belum keluar maksudnya di aku ya. Wait, oke, halo Nadine, udah join ya? Sorry Nadine, ini gambar kamu belum muncul nih di aku. Aku close sebentar ya, dan aku akan kembali lagi. Oke, kalau mohon maaf untuk ini ada, aku bakal, dia bakal join. Coba nih, aku akan request dulu. Oke. Semoga kali ini udah bisa ya. Amin. Oke Nadine, aku sudah request lagi deh. Hai Nadine. Apa kabar? Apa kabar Nadine? Baik kak. Oh my god, you look so pretty today. Thank you so much. Thank you. Nadine sekarang lagi di mana? Di rumah? Aku lagi di rumah ya. Di rumah. Lagi sibuk? Atau sudah melakukan Tiap kelas aja sih sebenarnya, nggak sibuk banget. Oh ya Nadine, congratulations untuk lagu Reflection-nya. Bagus sekali. Dan sempat trending juga di YouTube. Aku waktu kapan itu lihat ya video klipnya, sempat trending. Responnya luar biasa banget. Aku pun udah nonstop dengernya, kayak apa sih, lagu sopan banget, telinga enak banget didengar. Keren banget Nadine, luar biasa. Gimana perasaannya bisa menyanyikan lagu Reflection? Ini kan salah satu lagu yang legendaris ya, dulu udah pernah nyanyiin Christina Aguilera, dan sekarang menyanyikan versi Nadine bersama Sivia, bersama Yura, dan juga Agatha. Gimana nih Nadine? Begitu responnya juga luar biasa kan? Aku sih ngerasa sangat-sangat thrilled, sangat senang, excited, dan masih gak percaya gitu loh. Kan sampai sekarang, bahkan sampai udah ada dirilis dan bisa ditonton sama orang-orang, rasanya tuh masih kayak lucu banget ngeliat muka gue sendiri di akun officialnya Disney gitu, barengan sama penyanyi lain yang berbakat untuk film Mulan Reflection tuh kayak masih aneh gitu ngeliat muka. Masih kayak rasa mimpi gitu ya Din ya? Iya, betul banget. Bisa bersama, disandingkan dengan di Korea itu ada Lee Soo Hyun, terus Christian Aguilera juga penyanyi aslinya, betul. Wow, achievement yang luar biasa ya untuk Nadine, untuk kamu yang masih baru juga di dunia musik Indonesia. Nah, sebenarnya gimana sih ceritanya bisa sampai kamu terpilih untuk mengisi soundtrack ini bersama 3 penyanyi lainnya? Sebenarnya ceritanya tuh awalnya tuh emang aku diajak untuk mengisi film Mulan Reflection soundtracknya. Tawarkan itu sekitar tahun lalu karena emang Mulan kan harus dirilis tengahan tahun ini, cuma karena pandemi jadi harus diundur. Nah, waktu di itu belum ada pemberitahuan bahwa akan bernyanyi berempat. Jadi awalnya aku masih deg-degan dan takut karena aku nggak tahu apakah aku akan mampu menyanyikan lagu Reflection yang konotasinya lebih sulit gitu. Bahkan di tempat les nyanyi itu biasanya untuk naik level.
awalnya aku masih ngerasa gak pede dan jiper, cuma waktu gak lama dari situ aku tahu bahwa akan bernyanyi sama 4 orang, sama 3 orang, Sylvia, Aziza sama Priscilla. Itu kayak oke, I think Disney sudah mengarrange semuanya dengan baik dan semuanya sudah dipikirkan matang-matang. Jadi nggak mungkin aku nggak mampu, dan rasanya tuh kayak diayomi aja sama penyanyi yang lebih dewasa dari aku. Aku ngerasa kayak adik dari mereka. Pun dari pembagian nyanyi pun aku sangat dimudahkan. Oh, jadi berarti persiapannya emang udah lama ya Nadine ya? Iya betul, sudah lama. Di musik videonya aja tuh di take kayaknya awal tahun deh. Oh gitu, aku pikir tuh kamu recordingnya dan baru syuting video klipnya baru akhir-akhir ini di tengah pandemi gitu, ternyata sudah. Tapi untuk persiapannya kayak setelah akhirnya udah tahu nih ternyata bakal nyanyi berkolaborasi jadinya 4 penyanyi gitu. Membutuhkan waktu lama nggak sih untuk persiapannya supaya matang banget pembagiannya kayak gimana gitu? Gimana gitu? Kemarin sih dari kita dikasih tahu ada satu sesi studio workshop sekalian dan take vokal, which still amazes me, soalnya kita waktu itu sama vokalizer. Menurut aku jago banget karena suara banget, cuma the way he membuat kita tidak overpower each other dan tidak membuat kita terlalu gitu, sangat-sangat pas, sangat semuanya shine tanpa outshine. Benar, benar. Tapi sempat kesulitan nggak Din? Karena kan kalau dipikir-pikir lagu Reflection ini cukup berbeda dari musik kamu yang biasanya kan. Musik kamu lebih Betul. musikal, musik kamu ini kan lebih ballad yang pop ballad banget dan juga sangat menunjukkan kemampuan vokalnya yang harus menggugah apa segala macam. Kamu sempat kayak aduh gimana ya gitu nggak sih? Sempet banget. Belum aku tahu bahwa bernyanyi akan berlaku, aku hampir aja terus untuk bilang ke bundaku bahwa kayak bisa diambil dan aku gak mampu. Untungnya aku langsung nggak akan sendiri, dan here I am di antara berempat itu aku menjadi satu-satunya untuk Disney for Mulan Reflection. Tapi dari awal emang ada sih yang kayak ini bukan comfort zone gue bisa nggak ya? Nggak ada salah nggak ya milih gue? Kayak they must see my song, dan mereka pasti denger dong, nggak ada lagu-lagu aku yang lah segala macam ya itu. Tapi ternyata setelah dikasih tahu bahwa kita akan nyanyi berempat, mereka sudah memikirkannya dengan Keren banget. Walaupun memang benar kata Nadine ini kan di luar comfort zone kamu, tapi pasti dengar sangat sangat ngeblend indah banget, enak banget denger. Aduh mantap banget lagu kayak. By the way Nadine, lagu ini kan dirilisnya pas pandemi ya. Rasanya kayak memberikan semangat banget. Kamu sendiri gimana perasaan kamu akhir ada nih lagu kamu yang dirilis di tengah pandemi? Bersyukurkah, senangkah bisa menjadi penyemangat buat teman-teman di luar sana? Maaf Kak, nggak kedengeran pertanyaannya. Gimana kan lagunya ini dirilis di tengah pandemi kan, dan lagunya ini kan juga sangat bagus banget untuk orang-orang. Kamu sendiri ya kan, kamu sendiri gimana, seneng nggak nih bisa menghasilkan karya, bisa memberikan karya baru gitu ke teman-teman di tengah di masa sulit seperti sekarang? Ya aku seneng banget, tapi sebenarnya ini bukan karya aku yang pertama lagi, karena kemarin juga aku rilis album tanggal 28 Mei itu pandemi udah mulai, malah masih awal-awal. Dan baru kemarin juga aku melaksanakan konser virtual, konser untuk album aku di tengah pandemi juga. Jadi di saat Mulan ini rilis, rasanya udah gak sedeg-degan waktu awal, karena aku takut rilis tengah pandemi ini. Iya, it's challenge, tapi doable, masih possible, dan Masih possible. sesuatu yang rumit banget sebenarnya. Nah, untuk Nadine sendiri nih, bicara soal pandemi, dampaknya pandemi ini kan cukup besar ya, semua orang, banyak orang. Aku sendiri kena, Nadine sendiri kena. Dampaknya pun nggak cuma masalah finansial dan lain-lain, mungkin juga terkena ke mental kita. Gitu. Nadine nih, di pandemi ini terkena nggak dampak untuk mungkin mentalnya Nadine atau hal-hal lain di luar jobnya Nadine karena pandemi ini? Ya, sangat-sangat kena, sangat terpengaruh sebenarnya. Kemarin bunda aku sakit waktu awal pandemi, walaupun dia tidak dinyatakan positif dan lain, cuma sakit di tengah pandemi
itu rasanya lebih deg-degan. Soalnya kita Benar, mau benar. repot, kita mau berobat juga takut bertemu sama orang yang ternyata mungkin OTG dan itu lumayan mengganggu aku waktu itu. Cuma udah lewat, aku alhamdulillah. Terus hal-hal lain seperti kayak ternyata dengan tidak banyak bisa bertemu orang tuh berpengaruh juga ke aku. Rasanya lebih kesepian. Ya, cuma untungnya kalau sekarang ngumpul semua di rumah ini, kakakku yang paling besar yang sudah nikah di rumah, jadi terasa rame gitu. Alhamdulillah, justru dengan kita di rumah, waktu bersama. Tapi kalau Nadia sendiri nih, dengan kamu tadi bilang terpengaruh juga nih nggak ketemu orang apa segala macam. Kamu sendiri selama waktu pas awal-awal PSBB apa segala macam, cara kamu supaya nggak gila gitu, nggak stres di tengah pandemi ini apa sih yang mungkin juga sampai sekarang masih kamu gunakan nih supaya kamu tetap waras, tetap semangat? Sebenarnya mindset untuk memikirkan bahwa waktu pandemi ini, di mana kita nggak bisa keluar, kuliah nggak bisa datang, itu mungkin Allah ngasih supaya kita bisa lebih beristirahat. Tahun lalu tuh, dan walaupun sempat banget sampai aku berkali breakdown, habis itu pandemi datang tuh kayak oke, ini loh ada waktu akhirnya di mana gue bisa nafas sebentar sebelum nanti setelah pandemi kita mulai kejar-kejaran lagi. Itu sebenarnya mindset itu lebih ke gimana caranya bisa bersyukur dari hal yang merepotkan itu. Benar, karena di setiap hal yang terjadi itu pasti ada sisi yang bisa kita ambil ya, sisi baiknya. Mungkin dengan selama ini kita kayak face banget nih ngejar segala hal, kita kayak diingatkan untuk yuk istirahat bentar, kita menyesuaikan diri, misalnya. Benar banget nih, aku setuju banget. Memang pandemi memang berat dan supaya nggak terasa berat, kita nih harus berubah mindset kita. Iya, mindset. Nah, Nadine, kembali ke lagu Reflection ya. Seperti yang tadi aku udah bilang, lagu ini kan dinyanyiin 4 orang dengan musiknya sangat berbeda-beda, dengan karakter vokal yang juga sangat berbeda-beda. Gimana, apa sih rahasia kalian supaya bisa ngeblend, terus bisa menghasilkan harmonisasi yang indah banget, yang enak banget didengar di telinga para pendengar ini? Sebenarnya selain thanks to vocal director, which I forgot the name, but aku sangat berterima kasih juga karena membantu aku waktu di sesi recording waktu itu. Dia tidak nge-push aku keluar batas sampai aku merasa uncomfortable, tapi dia tetap nge-push aku sampai titik dimana aku kayak ini maksimal gue tuh segini, dan aku bisa memaksimalkan suara aku selama ini secara maksimal. Selain itu juga mungkin tipsnya adalah kita tuh we blend really well. Even kita conversation we have kayak sama, cara kita juga seru-seruannya sama. Dan chemistry mungkin juga membantu kayaknya sih Kak. Oke, itu ya. Jadi karena kan kalian mungkin udah berteman, udah enak segala macam. Jadi mungkin pas diatur pun juga nggak ada yang timpang satu sama lain gitu. Dan seperti tadi Nadine juga udah bilang kan, udah diatur supaya kita satu sama lain itu bersinar tanpa harus melebihi yang lain gitu. Betul. Nah, cuman kan kadang kan kalau nyanyi mungkin kan kita tanpa sadar tuh pengen ya kayak outshine others gitu. Itu kan mungkin menurut aku itu sesuatu hal yang manusiawi ketika kita pengen terlihat gitu. Nah, Nadine sendiri pernah nggak kejadian kayak pas mau take ini kayak kok aku pengen ya menunjukkan kemampuan aku kayak gimana gitu, kayak outshine-nya di others gitu. Sempat nggak nih? Kayaknya enggak sih, justru karena aku ngerasa lebih kepilih karena range vokal aku itu paling sempit di antara 3 penyanyi. They're really talented singer. Benar-benar mereka sangat berbakat, range vokal mereka sangat beragam dan luas. Tapi aku yakin banget di antara kita nggak ada yang merasa seperti itu because we respect each other a lot. Kita ngerasa malah lebih ke support kita kayak ini bukan bagian gue, ini bagian lo, silahkan nyanyikan dengan baik. I'm not going to sing it because it's not my turn. Jadi karena udah ya respect each other, merasa kayak mungkin lebih karena merasa ini teamwork ya. Ketika kita sudah menyanyi sesuai dengan porsi masing-masing yang Mabet itu kan kamu jadinya begini, pasti hasilnya akan lebih bagus. Nah, ngomongin teamwork. Jadi lagu Reflection dinyanyikan 4 perempuan itu sangat berbakat, luar biasa banget. Aku merasanya
melihatnya ya, ini kurang lebih juga menunjukkan kalau sebenarnya perempuan-perempuan di luar sana kalau mau bekerja sama, bergabung, gitu, kita itu bisa achieve greater things. Nadine setuju nggak sih? Setuju banget, setuju banget. Setuju banget. I think sometimes kita lupa bahwa perempuan tuh sehebat itu, that if we come together, we can make even greater things. Ya, kita pasti akan berseru karena kita adalah makhluk, tapi bukan berarti kita melakukan sesuatu yang jauh lebih hebat dari apa yang selama ini kita lakukan sendiri-sendiri. Jadi memang ketika perempuan digabungkan dia akan mendapat hasil yang luar biasa. Cuma sayangnya kan seringnya malah perempuan tuh dibandingin sama perempuan lain ya sih. Sering merasa nggak sih? Betul makanya banget. Kita sebagai perempuan tuh harus kayak saling sisterhood dan kayak women support women. Nadine sendiri percaya nggak dengan women support women? Of course, I support women. I always love it. Dengan aku dulu tumbuh dibesarkan oleh seorang single mother, itu sangat mempengaruhi dari bagaimana melihat kita, bagaimana aku respect wanita, bagaimana aku tahu perempuan tuh kuat dan kita bisa melakukan banyak hal sendiri. Cuma it's better to come together with a partner, of course. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan sendiri dengan rasa percaya diri dan tekad yang kuat dan always with a lot of kindness. Keren banget. Aku suka banget sama mindsetnya Nadine. Keren banget, inspiratif ya, kayak lovers ya. Keren banget loh. Kamu ada nggak momen hidup kamu yang sangat-sangat meneriakan women support women? Mungkin kamu pernah di momen saat kamu lagi gimana, terus mungkin ada yang mensupport kamu atau gimana gitu? Ya, of course. Menurut aku dari masa kecil aku aja, di masa kecil aku tuh nggak banyak figur aslinya karena aku dibesarkan dan ini aku, nenek aku. Dan aku punya adik perempuan, jadi rumah semuanya perempuan. Dan kalau misalnya kita waktu itu tidak come together, saling membesarkan satu sama lain untuk saling menjaga satu sama lain, aku percaya aku tidak akan ada di sini sekarang. Aku yakin aku akan menjadi naik seperti ini tanpa kontribusi nenek aku dan bunda aku dalam hidup aku. Keren banget. Aku salut juga untuk bunda dan nenek kamu yang sudah membesarkan kamu dengan luar biasa. Membesarkan wanita yang cerdas dan juga talented seperti Nadine. Kayak lovers setuju ya, luar biasa sekali loh ini. Nadine tumbuh di lingkungan yang suportif satu sama lain, luar biasa. Nah, film Mulan sendiri, balik ya, film Mulan ini kan sangat menyuarakan girl power. Nah, Nadine ada nggak momen di hidup Nadine yang amat sangat girl power? Dan kalau tadi kan kita ngomong bebas sebetulnya kan, Nadine dibantu oleh keluarga, bunda, nah ini girl power dari sisi Nadine sendiri yang menggebrak sesuatu, yang menunjukkan sesuatu, ada nggak? Apa ya? Kayaknya banyak banget, cuma aku lupa gitu loh karena I don't really think about it at that time. Lebih ke ini karena kayak disupport sama banyak orang, jadi kayak kreditnya juga ke orang-orang itu. Apa ya? Kayaknya banyak banget sih, soalnya bahkan masih nyambung sama women support. Soalnya tim aku pun banyak perempuan, manajerku perempuan, bunda juga sama aku. Kadang aku yang perempuan juga membantu aku kerja gitu. Jadi aku merasa hidup aku tuh surrounded by talented women. Dan aku merasa kita sama-sama nggak akan ada di sini kalau misalnya we don't support each other. Kayaknya I take credit for myself. Kalau misalnya bilang ini adalah girl power gara-gara aku sendiri, nggak akan bisa, karena aku yakin ini semua adalah mengakar dari luar biasa. Aku dari tadi kayak terpukau gitu loh Din dengan semua ucapan kamu, kayak oh my god, kayak kamu tuh memberikan perspektif yang baru gitu, dan aku suka sekali dengan cara kamu menyampaikannya. Keren banget. Nah, Nadine sendiri pernah nggak sih terinspirasi dari karakter Mulan? Kan karakter Mulan tuh keren banget ya, dia tuh berani menggebrak tradisional role kan? Betul. Walaupun kalau mungkin zaman sekarang kita nggak harus terlalu tradisional, walaupun kita juga bisa menunjukkan kekuatan kita kan. Betul. Terus dia pemberani, dia sangat untuk menjaga nama keluarga gitu. Nah, kalau Nadine ada nggak nih hal dari Mulan yang menjadi pelajaran juga buat kamu, yang menjadi inspirasi kamu
sampai sekarang. Kamu waktu kecil dulu nonton Mulan nggak? Yang tahun Nonton dong. Nonton. Nah pasti itu kan Ya, kecil nggak nonton Mulan. nggak mungkin kan, so, kayaknya banyak banget. Nah film Mulan dulu dan karakter Mulan in general itu membantu kamu nggak, menginspirasi kamu nggak sih? Ya, terutama Mulan menginspirasi aku dengan sudut pandang begini. Dia itu tidak egois. Menurut aku, she's doing all those things she did in the movie itu karena keluarga. Dia tidak semata-mata rebel, dia pengen mendobrak sesuatu dan pengen nakal. Dia mendobrak sesuatu karena dia punya keluarga yang harus diperjuangkan. Dan being a family person myself, aku merasa itu adalah sebuah inspirasi karena jadi kalau ngelakuin sesuatu harus punya bekal dan harus punya kayak I'm doing this first not because me, not because of what I want. Karena aku tahu nih ada orang yang harus aku jaga dan harus aku bawa dan harus aku sayang-sayang gitu. Jadi aku tahu pengorbanan itu sih. Berarti sampai sekarang hal yang udah dilakukan, hal yang semua udah dicapai Nadine ini berarti juga karena ada dorongan aku ingin melakukan ini untuk keluarga. Betul. Selalu ya, berarti di setiap jalannya Nadine itu ada aku ini untuk keluarga, aku untuk bunda aku, untuk iya betul. Semoga sih selama ini akan selalu berbekal dengan modal aku ingin keluargaku terjaga. Oh my god, suka banget. Benar sih, aku juga. Dan mungkin bisa banget sih menurut teman-teman kayak Lovers ya, kemanapun, apapun yang mau kita lakukan tuh kayak mungkin untuk lebih menginspirasi kita adalah kita mau melakukan ini karena kita mau menyenangkan atau menyenangkan keluarga kita. Insya Allah bakal lebih dilancarkan. Betul, aku setuju. Achieve great things in such a young age itu juga karena motivasi kamu yang menurut aku noble ya untuk keluarga. Nah, kembali ke lagu Reflection. Kalau lagu Reflection nih buat Nadine, apa sih sebenarnya pesan dari lagu ini yang paling menyentuh buat Nadine? Yang paling menyentuh dari aku adalah because I grew up, aku karir lumayan muda waktu itu dari umur 11 tahun dan aku harus membangun image dan membangun branding for myself. Rasanya aku tidak punya banyak ruang untuk mengekspresikan diri aku tuh sebenarnya seperti apa gitu. People know me for my younger self. Jadi kalau misalnya mereka membaca Nadine, kayaknya di kepala mereka Nadine itu akan selamanya menjadi anak kecil gitu, 16 tahun karena ada. Jadi ada beberapa masa di mana I express myself and they don't like it and they say it not being Nadine. Padahal they don't know me better. Dan aku merasa di lagu itu sama, kadang aku juga melihat cerminan diriku dan aku jadi karena orang-orang mendefinisikan Nadine seperti ini, aku juga jadi ikut alter definisi. Oke, jadi gue itu sebenarnya mana? Apakah gue yang sebenarnya adalah yang orang tahu, ataukah ini nih sebenarnya ada di depan gue? And it's a little bit painful. Soalnya kayak aku ngerasa akan selamanya nanti menjadi Nadine yang dual, mungkin switch off dan switch on. Tapi I think mungkin itu salah satu pengorbanan yang harus dilakukan. To be a good public figure. Orang tanpa aku harus mengorbankan terlalu banyak ruang ekspresi karena aku juga masih bisa mengekspresikannya, cuma memang tidak terlalu bebas dan aku merasa kebebasan mungkin sesuatu yang aku butuhkan tidak aku butuhkan banyak karena kalau misalnya aku terlalu berekspresi terlalu bebas mungkin aku melakukan ada kayak gitu sih. Tapi berarti kamu oke ya dengan kamu membedakan Nadine sebagai Nadine yang Nadine kehidupan sehari-hari dengan Nadine yang dilihat oleh public figure sebagai public figure. Okay. Menurut aku everyone will be like that. Kalau misalnya aku yakin the one I'm seeing right now yang do review orang yang akan aku lihat kalau misalnya aku lebih dekat dengan aku dan kayaknya nggak apa-apa sih ya kayak gitu. Tapi kalau Nadine sendiri, Nadine yang sesungguhnya bukan Nadine sendiri, tapi kayak sisi Nadine yang mungkin banyak orang nggak tahu, yang mungkin sebenarnya Nadine masih kayak masih minyak. Itu seperti apa sih? Yang pasti aku bukan sebagai yang biasanya orang. Gimana aku sih tadi agak kepotong-potong suaranya? Gimana? Aku bukan ibu peri, bagaimana orang biasanya panggil aku. I'm really clumsy. Yang dingin, aku juga bisa tidak tahu apa-apa. Aku juga banyak nih kekurangan karena
ya udah nggak apa-apa, ini biar gue pegang sendiri dan I will try to improve myself dan aku akan baik kepada kalian. Jadi mungkin ini juga ya Kak, ini tuh sebenarnya menurut aku hal menarik ketika Nadine bilang Nadine membiasakan diri untuk Nadine di sisi yang ini, Nadine di sisi yang lain gitu. Mungkin kan kadang orang tapi melihat Nadine sebagai Nadine si ibu peri gitu. Dan somehow ketika Nadine mungkin ternyata tidak sesuai dengan yang mungkin Nadine yang lain ini agak berbeda dengan Nadine ibu peri, mungkin ada orang yang kok ternyata gitu. Cuman harus orang ingat kalau sebenarnya Nadine sendiri adalah manusia biasa dengan yang tadi Nadine bilang gitu. Nadine juga betul. Oke, jadi ini penting banget untuk selalu diingat ya Nadine ya untuk teman-teman. Betul. Nah, and the other idols juga, so kayak aku yakin semua orang yang kalian kenal dari internet tuh bukannya mereka keeping secret, tapi kayak they have so many things yang tidak mereka tunjukkan. Betul. There are many hidden things gitu loh yang mungkin tidak harus diberikan konsumsi publik. Betul. Suka sekali, keren banget. Nah, selanjutnya, Nadine, kamu kan tadi bilang kamu sudah dari kecil, bukan dari kecil tapi sudah dari remaja gitu kan. Nah, ketika remaja itu kan saatnya pencarian jati diri gitu kan. Kamu masa remajamu kamu sudah mulai dikenal dan segala macam gitu. Hal itu membuat kamu menjadi lebih sulit nggak sih untuk menemukan Nadine yang gimana gitu? Iya, tadi yang karena orang sudah bisikan aku itu seperti apa, jadinya kadang aku suka nanti ya gitu kayak do I have right, apakah aku punya hak untuk menjadi Nadine yang sebagaimana atau aku selalu menjadi ibu peri gitu. Tapi yang pasti untungnya dari awal my self branding, my self image adalah sesuatu yang emang aku juga ingin. Aku ingin sekali menjadi ibu peri my real life. Aku ingin menjadi orang yang memang baik. Aku ingin pulang dengan keadaan aku dikenal sebagai orang baik dan sudah melakukan hal-hal baik kepada orang-orang di sekitar aku. Jadi untungnya tidak terlalu menjadi beban karena aku tahu itu tujuan hidup aku juga. Jadi justru menjadi motivasi kamu juga untuk selalu menjadi orang yang lebih baik, be better every day. Nah, Nadine, kembali ke Lagu Reflection ya. Lagu Reflection ini kan apa ya? Menceritakan orang yang ya pengen menunjukkan, mungkin belum menemukan jati dirinya, mungkin ingin menunjukkan jati dirinya juga. Kamu setuju nggak sih kalau aku bilang Lagu Reflection ini sangat relatable untuk semua orang dari semua umur, karena sebenarnya di luar sana masih banyak mungkin orang yang masih menyembunyikan nih dirinya yang sesungguhnya. Setuju nggak? Aku setuju banget. Nah terus kalau Nadine sendiri nih ada pesan nggak untuk teman-teman yang mungkin masih kayak aku nggak tahu nih aku ini sebenarnya kayak gimana, atau aku ingin menunjukkan diriku sendiri, apa nih sarannya Nadine? Apa ya? Probably you should take time. Dan aku ngerasa manusia itu tidak ada yang hidupnya cuma lurus doang. Aku yakin kalian punya cabang in your personalities. I think it's very human, very normal for someone to be this at the same time. It's very human. Dan aku berharap kalian tidak merasa kebingungan terhadap diri sendiri. You can be everything at the same time. Kalian punya ruang untuk mengekspresikan diri sehebat-hebatnya sebesar. Nah, Nadine, aku tuh dari tadi ya bacain komen-komen ini. By the way, ini kita agak out of context. Ini kayaknya banyak banget yang pengen denger kamu nyanyi. Gimana supaya teman-teman ini senang? Kamu nyanyikan sedikit nih part kamu di Lagu Reflection. Ini pasti pada senang banget nih. Boleh gak, Din? Oke, aku nyanyiin refnya aja kali ya. Boleh banget. Who is that girl I see staring straight back at me? When will my reflection show who I am inside? Oh my God. Gimana teman-teman? Terpukau ya? Aduh, bagus banget. Suaranya Nadine emang udah cocok
banget untuk jadi Disney Princess. Ini kita berhayal-hayal dikit Nadine. Kamu, Wah, aku suka berhayal. kamu kalau misalnya bisa mengisi suara Disney Princess gitu, kamu pengen ngisi suara siapa nih? Sebenarnya it's not a Disney princess, tapi aku pengen banget bisa mengisi suara Koko. Koko kan juga iya sih, dia laki-laki juga kan kecil, jadi I think I can suit the character, you know. Coba dong, misalnya kalau nggak salah kan dia nyanyi Remember Me ya. Iya Kalau betul. kamu nyanyikan lagu Remember Me tapi ala-ala Miguel ya kalau nggak salah nama di Koko ya, Miguel nyanyi lagu Remember Me tapi dengan voice-nya Miguel. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, each time you hear the second song. Know that I'm with you the only way that I can be, until you're involved again. Remember me. Oh my god, so good. Oh my god, I love Remember Me so much. so good. Nanti ngomong-ngomong kamu waktu nonton Koko nangis gak Din? Apa? Nangis banget. Nangis. Keren deh. Oh, gue kayak traumatized karena Koko. Nah, kembali nih soal Disney, Disney Princess juga. Kamu pasti waktu kecil suka dong nonton Disney gitu kan? Iya, pasti itu. Siapa nih princessnya Disney yang menjadi favorit kamu? Princess apa? Aku jadi bingung deh, Star. Banyak lumayan. I like Ariel. Aku juga suka Keteguhan Hati Cinderella. And then aku juga suka Belle. I think I like everyone karena they're living a very beautiful life dan aku suka banget ketika yang mereka hidup mereka. I wish I can have a house yang castle di Disney one day. Amin. Siapa tahu kan. Nah, aku mau membuktikan tepatnya apakah kamu benar-benar fansnya Disney Princess. Jadi aku akan main game sedikit nih Nadine. Oke. Aku akan memberikan 3 clue. Jadi ini nama gamesnya adalah tebak princess siapakah aku. Oke. Ya. Jadi aku akan memberikan 3 clue, satu kata, 3 clue aja. Nah kamu harus menebak ini princess siapa sih sebenarnya? Oke? 3 clue, 1 princess. Ya, 3. Okay. Jadi aku udah nyiapin beberapa princess dan aku udah menyiapkan juga tiap princess ini ada 3 clue. Oke. Dan kamu harus tebak siapa ya dia ini sebenarnya. Oke, kita mulai yang pertama ya. Deg-degan. Gimana nih menunjukkan nih? Aku Disney fan girl banget nggak nih kan? Yang pertama, princess pertama. Clue-nya adalah buku, bunga mawar, Belle. Bunga mawar, Belle. Well, gampang ya, bunga mawar, Belle. Gampang nih. Lanjut. Naga, pink, jarum. Naga, pink, jarum. It's so easy. Pink. Naga, pink, jarum. Maleficent? No, kita ngomong princessnya. Aurora. Iya, betul banget. Oh benar, oh iya benar. Iya. Aku cuma ingat yang pink. Ada naga di Aurora ya? Aku lupa lagi. Kan dressnya Aurora pink. Iya, naganya? Naga, Maleficent di akhir-akhir kan jadi naga. Kalau di film naga. Bener kan? Lanjut. Merah, garpu, kerang. Merah, garpu, kerang, Ariel. Bener banget. Benar sekali. Bisa kamu jelaskan kenapa merah, kenapa kerang, kenapa garpu? Karena merah rambutnya merah dan garpu karena pakai garpu. Ini benar. It's kerang for you. Benar. Ini Disney Princess fangirl banget nih emang ya. Oke. Lagi. Ibu, tikus. Nah ini gitu. Cinderella. Iya benar.
Ibu tikus, oh ya, tikus. Cinderella. Siapa lagi kalau tikus bukan Betul. teman-temannya si Cinderella. Lanjut, ini gampang. Independent, Sisterhood, Salju. Snow. Independent, Sisterhood, Salju. Salju. It's so easy. Oh, Elsa. Iya, betul. Betul banget. Wow, kenapa aku tidak terpikirkan langsung ya Frozen? Aku lupa banget lagi. Karena dia kan independen banget. Kemudian dia juga Sisterhood sama Anna dan juga Salju. Itu kayak Salju ini sebenarnya udah paling gampang. Iya, Salju. Ini by the way kayak lovers, kalau kalian mau nebak juga nggak apa-apa. Komen aja di bawah ya. Setuju ya dia. Lanjut. Rebel, Carpet, 1001 Malam. Aduh, aku lupa. Aku kok malah ingat Aladdinnya. Jasmine. Iya, betul banget. Oke, lagi. Ini sisa 2 doang nih. Rambut pendek, kurcaci, Snow White. gampang ya ternyata gini. Kayaknya di Princess yang rambut pendek dia doang deh. Aku lupa lagi selain dia siapa rambut pendek. Dia doang kayaknya. Apa? Yang rambut pendek kayaknya dia doang. Sebenarnya Cinderella juga hitungannya rambut pendek nggak segini, kan rambutnya segini. Oh iya, dia segini. Cuman yang otentik yang gambarnya memang rambutnya pendek. Betul. Snow White ya. Iya, pendek. Oke, ini terakhir. Kuat, pemberani, honor. Mulan. Bener banget. Itu yang ada di ininya kan, di trailernya soalnya. Kenapa? Kata-kata itu ada di trailernya. Bener. Pemberani, honor. I will bring honor to our family. Kan? Betul. Oke, nah Nadine bisa nih teman-teman lovers diajak untuk nonton Mulan, nontonnya di mana? Terus kapan bisa mulai nontonnya? Teman-teman semua, pertama aku ingin ngajak kalian untuk dengerin lagu Mulan Reflection versi aku, Yura Yunita, Agatha Christie, Via Aziza yang bisa kalian dengerin di seluruh digital store. Kalian streaming itu di mana-mana. Lalu kalau kalian mau nonton film Mulan, kalian bisa nonton mulai tanggal 4 Desember. Hotstar. Oke, aku nggak sabar banget mau nonton Mulan ya. Nadine pasti bakal nonton ya, pasti ya. Aku akan nonton. Nontonnya versi dubbing apa kan nih? Kan ada versi dubbing nih dengan kemarin kalau kata Kak Luna, kalian cobain aja yang dubbing dulu, abis itu boleh tapi cobain lagi yang dubbing kan ya biar dan dubbing. Aku penasaran mau melihat dubbingnya Mulan dengan versi dubbing Indonesia pasti keren juga karena yang isi suara juga keren-keren banget. Betul. Ada Yuki Kato, ada Maya, Roko. Oke Nadine, thank you so much untuk waktunya. Terima kasih. Thank you so much Kakak. Seru banget, mendapat banyak perspektif baru dari Nadine. Ya, followers pasti setuju juga nih, seru banget ngobrolnya hari ini. Semoga Nadine sehat-sehat terus, sukses terus, semoga terus berkarya dan ya baik-baik terus ya selanjutnya. Thank you Nadine untuk waktunya. Sehat selalu ya Kak. Thank you so much. Have a good day. Bye. Good day. Oke, followers, itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama Ibu Peri, Nadine Aliza. Wah, so lovely ya, bener-bener naksir banget, suka banget ya sama si Nadine ini. Dan followers, jangan lupa untuk dengerin, tuh tadi kata Nadine, jangan lupa untuk dengerin lagu Reflection di streaming platform favorit kalian, dan juga jangan lupa untuk nonton filmnya Mulan tanggal 4 Desember di Disney Plus Hotstar. Nah, Tiara pamit dulu. Kalau seandainya kalian tadi telat atau mungkin mau lihat keseruannya lagi nih Kapan Lagi On Air kali ini, nah, jangan sedih, kalian masih bisa nonton di Instagram kapanlagi.com atau di YouTube channel dan video channel kapanlagi.com. Dan followers, kita bakal ada Kapan Lagi On Air lagi nih minggu ini. Kapan? Nah, kalian harus pantengin terus sosial media Kapan Lagi supaya kalian tahu siapa sih bintang tamunya Kapan Lagi On Air selanjutnya dan kapan aku bisa menonton Kapan Lagi On Air selanjutnya. Oke, lovers, thank you so much yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang nonton dari tengah sampai akhir, atau yang baru akhir-akhir. Terima kasih udah mampir di Kapan Lagi On Air kali ini. Tiara meminta maaf kalau misalnya ada salah kata. Dan sampai jumpa di Kapan Lagi On Air selanjutnya. Bye-bye!